Marilah kita buka kegiatan pertemuan keempat ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas napas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Semoga Engkau memberkati, Engkau melindungi, dan Engkau sertai setiap langkah kami. Semoga kami juga Engkau berikan arah tujuan hidup, agar kami bisa memahami tentang ilmu sosial dasar ini. Semoga materi ilmu sosial dasar ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kami di masa depan kami. Bapa, hanya inilah doa dan permohonan anak-Mu. Semua doa-doa kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, di pertemuan keempat ini membahas tentang nilai dan norma sosial. Apa itu nilai sosial? Nilai sosial adalah konsep keyakinan yang dianggap penting oleh masyarakat dan menjadi pedoman dalam bertindak serta berperilaku. Nilai sosial mencerminkan apa yang dianggap baik, benar, dan diinginkan oleh suatu kelompok atau masyarakat. Nilai sosial menjadi dasar bagi individu dalam membuat keputusan dan menilai tindakan mereka serta orang lain. Ciri-ciri nilai sosial ada yang bersifat abstrak, bersifat umum, bersifat relatif. Yang bersifat umum, nilai sosial berlaku umum dalam masyarakat, meskipun penerapannya berbeda-beda tergantung pada konteks budaya. Kemudian dipelajari dan diturunkan nilai sosial melalui proses sosialisasi dan diturunkan dari generasi ke generasi. Yang bersifat relatif dapat berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, tergantung kebudayaan, agama, dan sejarah. Jenis-jenis nilai sosial. Nilai material berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisik, material, seperti kekayaan atau kenyamanan hidup. Nilai vital, hal-hal yang mendukung keberlangsungan hidup dan kelangsungan aktivitas manusia seperti kesehatan atau keselamatan. Nilai-nilai kerohanian, aspek yang tidak bersifat fisik seperti agama, moral, estetika, keindahan. Etika, keindahan, atau estetika. Banyak orang yang tidak bisa membedakan estetika atau etika. Apa itu estetika? Estetika adalah keindahan, sedangkan etika adalah sikap hidup dan kebenaran. Fungsi nilai moral yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pedoman perilaku. Yang kedua, pengendalian sosial. Yang ketiga, pembentukan identitas. Dan yang keempat, pemersatu masyarakat. Contoh nilai sosial: kejujuran, keadilan, kesopanan, dan gotong royong. Peran sosial dan norma dalam kehidupan sosial adalah dua elemen yang membentuk dasar kehidupan sosial. Keduanya berperan penting dalam mengatur atau mengarahkan dan menjaga peraturan dalam masyarakat. Peran nilai dan norma dalam kehidupan sosial. Yang pertama, mengatur perilaku sosial. Pedoman bertindak berfungsi sebagai pedoman bagi individu untuk menentukan tindakan dan perilaku yang sesuai dalam situasi. Kontrol sosial memastikan individu bertindak dengan harapan masyarakat. Poin yang kedua, menjaga keteraturan dan stabilitas masyarakat. Pencegahan konflik. Adanya nilai dan norma yang disepakati bersama. Potensi konflik antar individu atau kelompok dapat diminimalkan. Ketertiban sosial
menjaga keteraturan masyarakat dengan memberikan balasan-balasan yang jelas mengenai perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Poin yang ketiga, membentuk identitas sosial dan solidaritas. Pembentukan identitas kelompok, membantu identitas kelompok atau masyarakat, misalnya nilai gotong royong, menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Solidaritas sosial, memperkuat rasa solidaritas antar anggota masyarakat, mematuhi norma yang sama, merasa menjadi bagian dari komunitas. Poin yang keempat, sosialisasi dan pendidikan. Proses sosialisasi diajarkan dan diinternalisasi melalui proses sosialisasi sejak dini, baik digunakan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pendidikan moral berperan dalam mengajarkan nilai dan norma sosial kepada generasi muda, membentuk karakter dan moralitas. Poin yang kelima, mendorong perubahan sosial. Adaptasi dan perubahan sosial berfungsi mempertahankan keteraturan sarana untuk perubahan. Inovasi sosial mendorong inovasi sosial seperti perubahan dalam pandangan tentang kesetaraan gender yang menyebabkan pergeseran norma-norma terkait peran pria dan wanita. Poin yang keenam, menegakkan keadilan dan hak asasi. Perlindungan hak berperan melindungi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan sosial mendorong masyarakat untuk menciptakan sistem sosial yang adil di mana setiap individu diperlakukan dengan setara dan memiliki kesempatan yang sama. Poin yang ketujuh, memfasilitasi interaksi sosial, kemudahan berinteraksi. Memfasilitasi interaksi antar individu dengan memberikan panduan tentang bagaimana perilaku dalam situasi sosial. Menghindari kesalahpahaman. Adanya nilai dan norma yang jelas, individu menghindari kesalahpahaman dan mensinterpretasi dalam interaksi sosial sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dan harmonis. Kesimpulan materi keempat ini adalah nilai dan norma memainkan peran krusial dalam kehidupan sosial dengan menyediakan pedoman bagi perilaku individu, menjaga keteraturan dan stabilitas, membentuk identitas sosial, serta mendorong keadilan dan perubahan sosial. Mungkin hanya itu saja materi pertemuan keempat ini saya akhiri. Tuhan Yesus memberkati.